Saya non-muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi, menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Ada sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja, tidak bisa kita maklumi begitu saja. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku, ras, agama kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama, ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah, sumpah pemuda. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa-bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Nah, dia hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya, kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Enggak, sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Sekali lagi, si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang. Saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit. Robek mulutnya. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Krisyanto NU. Ini kita lanjut lagi pembahasan kemarin. Jadi kemarin saya sempat menjelajah, saya temukan ada beberapa video serupa dengan video narasi saya ya. Saya juga melihat ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang membuat pernyataan-pernyataan sikap membela para Habib klan Ba'alawi, lantas mengecam Gus Fuad Pleret. Nggak apa-apa menurut saya, itu satu hal yang normal, wajar. Ketika kita mencintai seseorang ya, wajar kalau kemudian kita terdorong oleh naluri untuk membela begitu. Jadi itu satu hal yang normal, satu hal yang wajar. Jadi saya melihat saudara-saudara sebangsa setanah air, kelompok-kelompok tertentu yang membuat pernyataan-pernyataan sikap yang kesannya pembelaan terhadap para habaib klan Ba'alawi dan juga sebentuk kecaman terhadap Gus Fuad Pleret adalah hal yang wajar begitu. Cuma begini ya, logikanya. Saudara, saya mencintai seseorang, entah itu penceramah atau apapun itu, saya tidak mesti ridho atau mengikhlaskan orang tersebut melecehkan ibu saya. Itu sudah satu kekeliruan yang fatal menurut saya. Apa yang saya maksudkan? Indonesia ini ibu kita. Bangsa Indonesia adalah ibu kita. Jadi kita terserah mau mencintai siapapun. Ya, itu kehendak pribadi kita masing-masing. Anda mau mencintai siapapun, saya mau mencintai siapapun, atau mengagumi siapapun. Itu hak pribadi kita masing-masing. Tapi jangan sampai kecintaan dan atau kekaguman saya terhadap seseorang juga seolah-olah membiarkan orang itu boleh seenaknya melecehkan ibu saya. Tidak boleh begitu ya, tidak bisa seperti itu. Yang kita lihat dari mereka ini, para habaib klan Ba'alawi ini kan begitu, seenaknya saja melecehkan Nusantara, seenaknya saja melecehkan para kiai kita. Saya non muslim ya, tapi setahu saya orang-orang yang paling dihormati, yang paling dipandang di republik ini, di negeri kita ini, ya para kiai. Itu yang paling dituakan. Orang-orang yang dianggap berjasa atas kemerdekaan dan berdirinya negeri ini. Orang-orang yang harus kita hormati. Tapi itu saja dilecehkan. Kaki seorang habaib yang kotor, habaib yang pembuat maksiat, pengguna narkoba, ya, pelaku kejahatan, jauh lebih mulia daripada kepala kiai Nusantara. Itu sebuah pelecehan, sebuah penghinaan yang terlalu sadis, yang tidak bisa kita anggap wajar, yang tidak bisa kita biarkan. Nah itu, hal-hal semacam itu yang saya maksudkan. Kecintaan kita terhadap seseorang, kecintaan kita terhadap penceramah atau apapun itu, tidak boleh serta-merta itu membiarkan kita mengizinkan ibu kita itu dilecehkan seenaknya saja. Apalagi kan bukan sekedar itu. Banyak hal yang secara terang-terangan itu dilakukan oleh para habaib klan Ba'alawi ini. Memutarbalikan fakta-fakta sejarah, membangun makam-makam palsu di mana-mana, menghasut
masyarakat untuk membenci terhadap pemerintah, menghasut masyarakat untuk melawan aparat TNI dan Polri. Terlalu banyak hal-hal semacam ini yang menurut saya tidak bisa kita biarkan, tidak bisa terus kita diamkan. Ini menyangkut bangsa kita. Saya tidak menyinggung agama apapun. Yang saya bicarakan di sini adalah pentingnya keutuhan bangsa, pentingnya persatuan kita, kerukunan kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita pelihara, harus kita lestarikan. Nah, ketika ada pihak tertentu yang coba merusak itu, kita harus melawan. Jadi mari kita jadi orang-orang Nusantara itu jangan bodoh. Mari kita jadi orang-orang Nusantara itu jangan goblok. Itu maksud saya tuh. Jadi kembali lagi saudara-saudara, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang membuat pernyataan-pernyataan sikap membela para habaib klan Ba'alawi, mengecam Gus Fuad Pleret, ya, Ormas PWI. Mohon maaf, jangan terlalu bodoh, jangan gegabah. Kita ini bangsa, ingat, kita ini bangsa. Kita bangsa Indonesia punya jati diri. Kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita bangsa Indonesia punya harga diri yang harus kita jaga. Jadi silakan kita mencintai orang lain, kita mencintai para habaib, silakan saja, itu hak pribadi kita masing-masing. Tapi jangan sampai itu juga membiarkan kita, welcome, silakan saja melecehkan Ibu Pertiwi ini, silakan saja melecehkan para kiai kita. Itu sudah tidak benar, dan itu yang harus kita lawan menurut saya. Jadi di beberapa video yang saya jelajahi, saya simak, saya juga ada tinggalkan beberapa komentar. Saya katakan saya non muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi, menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Ada sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Tidak bisa kita maklumi begitu saja. Kita harus melawan itu. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung, sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke. Saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit. Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku, ras, agama kita, kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama. Ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Kan begitu jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, saya ingin kita sama-sama mendesak pemerintah kita sekarang, pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto, dengan aparat kita TNI dan Polri, untuk sedikit menunjukkan ketegasan yang serius untuk mendisiplinkan bangsa ini, mendisiplinkan cara dan gaya hidup rakyat ini.
terutama buat para penceramah. Ini penting untuk didisiplinkan. Kenapa? Karena belakangan mimbar-mimbar ceramah ini seperti telah dialihfungsikan. Mimbar-mimbar ceramah agama mulai beralih fungsi jadi panggung kritikan, hinaan, hujatan terhadap pemerintah, kritikan, hinaan, hujatan terhadap aparat TNI Polri, kritikan, hinaan, hujatan terhadap para kiai Nusantara. Saya mohon ya, mari sama-sama kita bersuara, minta kepada pemerintah, kepada aparat kita TNI Polri untuk ini ditertibkan. Para penceramah terutama didisiplinkan. Ketika ada yang berceramah, lalu isi ceramahnya provokasi, menghasut masyarakat, mendorong masyarakat untuk membenci negerinya, mendorong masyarakat untuk membenci pemerintahnya, membenci aparatnya. Negara harus hadir, negara harus menunjukkan ketegasannya. Demi wibawa negara ini, demi harkat martabat negara ini, demi harga diri negara ini. Saya rasa begitu. Ketika ada entah itu ustadz, entah itu habaib, siapapun juga yang memanfaatkan mimbar-mimbar ceramah agama untuk melancarkan provokasi, apalagi sampai menabuh genderang perang, bekukan izin ceramahnya. Tidak boleh diizinkan penceramah semacam itu untuk berceramah dimanapun. Ya. Tidak boleh diizinkan berceramah lagi kalau ceramah isinya provokasi, ceramah isinya menghasut, ceramah isinya mengadu domba. Yang begitu-begitu langsung dibekukan, tidak boleh diizinkan berceramah di tanah air ini. Kita bicara tentang keutuhan dan kedamaian bangsa ini sangat penting. Karena bukan kita yang hidup hari ini saja, di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang juga harus kita jamin bahwa mereka nanti akan berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Kan itu tujuan kita. Kalau untuk kita yang hidup hari ini saja, ya nggak masalah. Tapi apakah kita tidak beranak cucu? Apakah di masa depan sana tidak ada anak-anak dan cucu-cucu kita? Anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan harus juga kita jamin hidup mereka. Pastikan sebelum kita turun di dunia orang mati, anak-anak dan cucu-cucu kita akan tetap berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Itu pandangan kita ke depan. Kembali lagi saja saudara-saudara sebangsa setanah air, mari sama-sama kita bersuara untuk pemerintah ini agar lebih tegas. Aparat TNI Polri kita agar lebih tegas menertibkan dan mendisiplinkan mimbar-mimbar agama, agama apapun juga, ya. Entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mimbar agama apapun juga. Kalau yang berdiri di sana menyampaikan ceramahnya isinya provokasi, bekukan, larang. Anda tidak layak berceramah. Ketika ceramah-ceramah menciderai Bhinneka Tunggal Ika, ceramah-ceramah menciderai persatuan dan kesatuan bangsa, ceramah-ceramah hasutan mengadu domba, itu bukan penceramah, itu iblis itu. Anak-anak buahnya setan. Kerjanya mengadu domba, menghasut, memprovokasi, menabuh genderang perang. Jadi agama apapun juga, bukan satu agama saja, agama apapun juga, mimbar agama apapun juga, kalau di atasnya berdiri seorang penceramah yang ceramahnya isinya provokasi, hasutan, mengadu domba, memecah belah, bekukan, larang, tidak boleh berceramah. Silakan berceramah di negara lain. Kalau diterima, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan Astungkar. Tapi saya pikir negara kita ini yang paling lunak loh. Negara kita ini yang paling toleran loh. Paling memberi kebebasan loh. Tapi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Ini berbahaya untuk eksistensi kita sebagai bangsa. Negara sudah sangat lunak, sudah sangat toleran terhadap para penceramah ini.
Saya lihat para penceramah Nusantara juga satu-satu mulai terpengaruh, terkontaminasi, mulai keracunan dengan gaya ceramahnya ini para habaib Balawi. Ada ustadz-ustadz yang melakukan penelitian di Yaman, Hadramaut sana. Ternyata tidak kok. Gak ada istimewanya dibandingkan dengan Nusantara kita itu. Yaman, Hadramaut. Lebih istimewa Nusantara saya. Lebih istimewa Nusantara kita. Ini tanah kita, tanah Nusantara ini, tanah surga ini. Lebih istimewa Nusantara kita ini daripada Yaman. Lebih istimewa tuh Nusantara kita ini daripada Hadramaut, tempat asal para habaib Balawi itu. Kalau menurut mereka itu daerah mereka, bangsa mereka, Yaman, Hadramaut itu lebih bagus, lebih indah, lebih mulia. Pergi saja ke sana. Kalau bangsa kalian itu lebih indah, lebih mulia, lebih bagus, pergilah kalian ke sana. Jangan di sini kerjanya hanya provokasi, menghasut, mengadu domba saudara bersaudara sebangsa setanah air Indonesia ini. Tapi kalau kalian sudah hidup di sini, berdiri di sini, makan minum besar di sini, hargai tempat ini, hargai tanah ini. Jangan pula istilahnya sudah datang, sudah besar di sini, sudah makan minum di sini, lantas Anda berak lagi di piringnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita kembali lagi bicara tentang seruan Habib Rizik. Karena ini bukan yang pertama Habib Rizik teriak-teriak, asa golok, perang pring prung preng. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Saya rasa begitu. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak-anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah, sumpah pemuda. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa-bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Lagi dia hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Ya. Saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya, kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Itu maksud saya. Kalau Anda seorang ustadz, seorang penceramah, ajarin umat bagaimana cara hidup yang berakhlak. Bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, bagaimana hubungan kita dengan para kiai,
Bagaimana hubungan kita para ulama? Bagaimana hubungan kita dengan pemerintah? Bagaimana hubungan kita dengan aparat? Bagaimana adabnya? Bagaimana kiat-kiat hidup supaya kita berhasil dalam hidup kita? Kiat-kiat untuk berhasil dalam usaha kita. Kiat menjadi seorang pemeluk agama yang berhasil. Kan menyejukkan. Itu baru bimbingan, itu baru tuntunan. Enggak sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Itu yang bikin saya marah, bikin saya terbawa emosi. Sekali lagi si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang. Saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit. Robek mulutnya. Nah, bikin kacau saja ini negara. Kalau Anda tidak punya kapasitas untuk turut menentukan arah masa depan bangsa ini, jadilah motivator. Jadilah pendorong. Berilah kata-kata motivasi agar bangsa ini tetap optimis menghadapi berbagai ancaman global, menghadapi berbagai ancaman dunia. Bangsa ini biar tetap optimis untuk menghadapi segala tantangan itu. Kan bisa. Kita tidak harus menjadi pejabat, berjas berdasi, baru berguna untuk bangsa. Tidak. Ya, siapapun kita bisa berguna bagi bangsa ini. Kalau tidak punya kapasitas ada di depan sebagai nakoda, sebagai pengendali arah, menentukan arah masa depan bangsa, kita bisa ada di belakang sebagai pendorong, sebagai motivator, memberi energi positif, membangkitkan optimisme bangsa ini, agar bangsa ini yakin bahwa seberat apapun tantangan di hadapan kita, sanggup kita hadapi sebagai bangsa. Kita bangsa Indonesia, kita punya sejarah. Nenek moyang kita, leluhur kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa. Maka apapun tantangan di depan, kita bisa hadapi itu bersama-sama. Dengan bersatu, dengan bergandeng tangan, ringan sama dipikul, berat sama dijinjin, kita akan bisa mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Itu kata-kata motivasi yang membangkitkan energi semangat hidup bangsa Indonesia. Memberi optimisme kepada bangsa kita. Kan bisa. Apalagi di mimbar-mimbar ceramah agama, bisa kita gunakan itu. Memberikan motivasi kepada bangsa ini, memberi motivasi kepada pemerintah, kepada aparat kita. Adapun hal-hal yang tidak benar, adapun hal-hal yang rusak di bangsa ini, mari kita koreksi perlahan-lahan. Ada adabnya, ada caranya. Kalau tidak punya kapasitas ya doa. Kan begitu. Tapi kalau punya kapasitas ya sampaikan dengan adab yang benar. Kan begitu. Jadi kembali lagi saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan di awal, terkhususnya buat kelompok-kelompok masyarakat tertentu, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, yang diistilahkan muhibin, pencinta para habaib, itu hak pribadi kita, oke? Hak pribadi saudara-saudara, silahkan. Tapi ingat baik-baik, mencintai seseorang itu tidak harus membuat saudara-saudara membolehkan orang yang saudara-saudara cintai itu melecehkan ibu saudara. Itu maksud saya. Ini Indonesia, bangsa kita, ibu pertiwi, ini ibu kita bersama. Mencintai seseorang, mencintai kaum Balawi tidak harus membuat kita
membiarkan ini orang-orang melecehkan ibu kita. Itu maksud saya. Yang kedua, pemerintah diharap tegas. Disiplinkan ini. Para penceramah Nusantara juga penting didisiplinkan yang sudah mulai keracunan dengan gaya para Habib Balawi ini. Tertibkan. Mimbar-mimbar ceramah agama tertibkan. Ya, supaya bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Bangsa ini punya adab, punya moral, punya toto kromo. Harus kita jaga, harus kita lestarikan bersama-sama. Harus kita peliharain. Itu maksud saya, maksud tujuan saya. Sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan tetap berdiri sebagai bangsa yang punya jati diri, punya kejelasan jati diri. Bahwa mereka adalah kaum Nusantara. Jelas. Saya pikir demikian. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.